agak tipis tapi mantep. Tidak asam, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Budi Pusui. Pada video kali ini saya akan membuatkan video tentang bagaimana caranya membuat tahu tetapi dari bahan jeruk. Salah satunya bahan tambahannya ya, penggumpalnya ya. Biasanya kan dari cuka, terus kemudian dari ragi tahu yang terjual bebas di pasar. Nah, kali ini kita akan menggunakan jeruk agar apa? Agar lebih sehat, terus kemudian aman tanpa formalin, aman buat anak-anak dan punya vitamin C yang tinggi dan hasilnya juga tidak asam ya. Seperti apa prosesnya, terus semuanya dari awal sampai akhir, jangan di skip ya. Videonya nggak panjang karena saya udah banyak potong-potong, banyak yang edit. Jadi kalau misalkan teman-teman semua mengikuti dari awal sampai akhir, insya Allah dijamin berhasil bikin tahunya ya, tidak lama. Nah, teman-teman bisa praktekkan ini untuk bikin tahu di rumah. Bahannya sederhana, tidak susah, mudah dipraktekkan. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih ya. Yang belum ya silahkan di subscribe ya, bunyikan loncengnya agar mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video berikutnya. Selamat menonton, terima kasih. Oke teman-teman, kali ini saya menggunakan kedelai 150 gram dan 4 butir jeruk kunci atau jeruk asam. Ya, hal yang dilakukan selanjutnya adalah kita rendam kedelainya kurang lebih 3-4 jam, maksimal 5 jam ya teman-teman, tidak boleh lebih dari itu. Ya, setelah direndam kurang lebih penampakannya seperti ini teman-teman. Ya, bentuknya sudah 2 kali lipat dari sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya 150, jadi kurang lebih menjadi 300-350 gram teman-teman. Proses selanjutnya adalah dengan memblender teman-teman. Pertama kita tambahkan air sedikit demi sedikit dulu ya, rata dengan kedelainya agar tidak berhamburan kemana-mana atau tidak nyeprat kemana-mana, tidak melanting kemana-mana ya, dengan kecepatan maksimal teman-teman agar cepat lembut, cepat halus. Proses ini menghabiskan waktu kurang lebih 2-3 menit saja, jadi cukup singkat teman-teman. Kita tambahkan air sedikit demi sedikit, kurang lebih 2-3 kali nambah lah, jangan langsung sekaligus ya, karena kalau langsung sekaligus nanti proses ngeblendnya tuh jadi lebih lama gitu. Setelah dirasa cukup halus, baru kita masukkan ke dalam penampungan. Saya pakai termos, teman-teman bisa pakai apa saja. Kemudian nanti kita akan tambahkan air lagi beberapa bagian ya. Kita tuang. Nah, ini kita bersihkan di sini air yang di kacanya. Kita masukkan kurang lebih menjadi 3 bagian dari yang sebelumnya. Ya, kalau tadi pertama 1 blender ya, ini jadi 3 lah kurang lebih ya blendernya ya. Kita siapkan kainnya menggunakan kain sifon untuk nyaring ya. Kalau teman-teman tidak ada kain sifon, teman-teman bisa menggunakan kain lap yang bersih atau yang baru, kurang lebih harganya 5 ribuan yang itu, yang kotak-kotak itu ya. Kita saring sampai halus ya, kita campurkan dulu. Kita saring, setelah agak bening ya, agak enggak kepuh lagi, enggak terlalu butek lagi, baru sudah cukup. Kita ulangin terus, kita peras lagi sampai airnya benar-benar agak bening, agak kering ya. Nah, ampasnya ini teman-teman bisa diolah menjadi aneka makanan. Kalau saya biasanya pakai oncom, gembus ya, dan sudah berapa kali ini saya sudah pakai untuk bikin steak, kemudian kerupuk dan keripik. Yang ready di rumah sekarang ini ada kerupuk teman-teman, nanti akan saya goreng juga bersama tahunya. Selanjutnya kita rebus susu kedelai ini atau aci ini ya, air kedelai tadi yang sudah di blender tadi
kurang lebih proses ini juga paling 5 menitan rebusnya. Sembari selesai menunggu direbus, kita aduk-aduk terus ya, biar tidak mutung atau tidak gosong atau tidak berkerak di bawahnya. Terus aduk kayak gini terus. Nah, sambil ngaduk ini saya untuk serahin kepada anak. Saya akan mempersiapkan untuk penggumpalnya yang dari jeruk tadi. Saya akan memakai jeruk ini kurang lebih 4 butir saja tadi ya, yang sudah saya difoto tadi awal tadi ya. 4 butir saja. Saya iris-iris, akan saya peras airnya dan pisahkan bijinya, untuk kemudian akan saya pakai untuk menggumpalkan atau menjadi pengemulsi. Kalau biasanya pakai gelatin juga bisa, atau pakai ragi tahu yang dijual bebas di pasar. Saya kali ini menggunakan jeruk biar lebih aman. Anak-anak pada doyan, nggak khawatir dengan formalin tentunya. Kalau bikin sendiri kan gitu teman-teman, lebih aman gitu ya. Kandungan vitamin C-nya tinggi juga. Jeruk ini kandungan vitamin C tinggi sekali teman-teman. Dan hasilnya yang paling penting tahunya tidak asam teman-teman. Kalau mengikuti proses ini dari awal sampai akhir. Ya, sekarang kita buang bijinya untuk kemudian kita campurkan ke tahu yang sudah mendidih. Oh ya teman-teman, tahu ini, air tahunya ini tadi ya, yang sudah di blender kemudian direbus tadi dan sampai mendidih ini tidak boleh lebih dari 2-3 menitan. Jadi kalau sudah mendidih ya udah langsung campur saja. Nyampurnya tidak boleh cepat-cepat ya teman-teman ya. Maksudnya pelan-pelan. Jangan main geradak geruduk kayak gitu. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya sudah mulai menggumpal. Nanti kalau sudah kurang lebih 2-3 menit tercampur, itu hasilnya akan terpisah. Ini kan masih agak putih-putih kayak gini ya teman-teman, belum bening. Nanti airnya menjadi bening dan kemudian tahunya menggumpal teman-teman. Ya kurang lebih seperti ini nanti ya, 2 menit lagi, 3 menit lagi bentuknya seperti ini. Nah ini dia, bentuknya sudah terpisah. Kita tinggal cetak, kita siapkan alat-alatnya. Kali ini saya menggunakan baskom biar airnya nggak kemana-mana. Kemudian pakai saringan seperti ini, karena yang ada berwarna berbentuk seperti ini, kotak dan agak lebar, nanti hasilnya agak tipis karena tahunya tadi kedelainya nggak banyak, hanya 1,5 ons saja. Ya teman-teman ya, kita masukin, harusnya masukinnya pelan-pelan, tapi kali ini saya masukinnya agak banyak karena terlalu sedikit ya, nggak begitu banyak. Jadi nggak pakai pelan-pelan. Mestinya bagusnya ya pelan-pelan naruhnya, tidak main curah begitu. Ya, kita timpa dengan air. Nah, saya masukin kasih papan ini biar tidak kerendam ya. Jadi airnya posisinya tinggi dari airnya. Proses seperti ini dilakukan 2-3 kali teman-teman. Kita pastikan dulu di dalamnya tahunya sudah mengeras atau belum, sudah nempel atau belum, sudah lekat atau belum. Ini proses yang pertama yang seperti ini. Hasilnya masih seperti ini teman-teman. Nah, nanti kita ulang lagi, kita benerin lagi ya kainnya biar yang sisi kanan sisi kirinya tidak melebek ya. Dan kita timpa dengan air yang lebih banyak. Kalau tadi cuma 1 mangkok ya, yang selanjutnya akan kita timpa lebih banyak lagi, lebih berat lagi, biar ngepres lagi, biar airnya yang di dalam itu cepat keluar dan tersisa tahunya saja lebih kering. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita buka, ini sudah menjadi teman-teman, kita tinggal iris ya, tahunya tinggal iris ya, airnya udah ngelinang aja ya, masih ada bekas jeruk gitu.
smooth, kurang tebal karena ya itu tadi teman-teman, terlalu lebar. Harusnya agak sempit atau kacangnya ditambahin lagi. Kita potong. Saya pertama menggunakan ini dulu ya. Kita coba. Ternyata hasilnya nggak begitu bagus, nggak halus. Makanya saya ganti dengan pisau. Saya akan bagi menjadi 24 bagian, kotak-kotak agak tipis sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah biar lebih gurih, gorengnya lebih cepat kering ya teman-teman. Nah nanti kalau teman-teman bikin seperti ini tapi kemudian ada kendala, teman-teman bisa ya komentar di video ini, nanti insya Allah akan saya balas. Misalkan kendalanya apa, kekurangannya apa, tinggal bilang aja, nanti kita kasih solusinya. Nah next video saya akan coba buat tentang bagaimana membuat tahu sutra atau tahu susu. Insya Allah saya akan bikinkan itu, tapi mungkin nggak akan cepet-cepet ya. Nah seperti ini teman-teman ya bentuknya ya tahunya. Nah kita tinggal goreng. Ini sudah agak kering, kita tinggal goreng saja. Kita panaskan minyaknya. Saya menggunakan kuali seperti ini agak lengket kuali ini seperti ini sebenarnya, tapi yang menggunakan mana yang ada aja lah. Kalau pakai teflon kurang banyak, tempatnya jadi agak lama. Kita goreng. Dua kali saja lah. Ini kalau misalkan teman-teman mau dibikin tahu yang pong, yang ngembang nggak ada isinya di dalam, itu minyaknya harus banyak, kemudian gorengnya juga lama, dia akan ngumpong sendiri. Oke, tahunya sudah jadi, alhamdulillah. Sekarang kita menikmati tahunya beserta saus merek Nah, ini tahu gorengnya beserta 1 mangkok kerupuk ampas tahu. Ini saya nanti akan buat lengkap tutorialnya ya. Ini sangat gurih sekali. Cara menikmatinya tahu ala kadarnya. Aduh, keluar mas. Agak tipis tapi mantap. Tidak asam, mantap. Tahu agak slim sedikit ya, betul. Tiga kali 5 juta, mantap. Asli tidak asam. Ya, kerupuk